Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Inasmi Ahmad dengan NIM 24023111072. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian dari turunan dari video sebelumnya dengan menggunakan harga ekstrim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian dari turunan di video pertama dengan menggunakan harga ekstrim. Sebelum kita menggunakan pengaplikasiannya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang harga ekstrim terlebih dahulu. Maaf. Baik. Oke. Baik, jadi pada harga ekstrim itu ada harga minimum dan harga maksimum. Jadi langsung saja, misal diberikan Y sama dengan F fungsi sama dengan AX pangkat 2 tambah BX plus C. Maka bisa kita langsung buat grafiknya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Apabila kurvanya seperti ini, misalkan seperti ini titik kritisnya di sini, karena perubahan dia dari sini ke sini, maka bisa kita nyatakan X sama dengan A, Y aksen, di sini nilainya positif, lalu di sini 0, lalu di sini negatif. Maka Y sama dengan F ya. Jadi jika kurvanya dari positif ke 0 lalu negatif, itu bisa kita nyatakan sebagai nilai maksimum. Maka di sebelahnya saya akan membuat contoh sebaliknya. Ini sumbu E, sumbu X. Misalkan seperti ini, dari negatif ke 0 lalu positif. Jika sebaliknya jika ya aksen ada perubahan nilai dari negatif ke 0 lalu ke positif, maka ini bisa dinyatakan sebagai nilai minimum. Baik, jadi DY maka turunannya diferensialnya itu ada gradien atau kemiringan dari garis sembung kurva
garis miring kanan. Jadi gradiennya itu ada gradien positif, gradien 0, dan gradien negatif. Yang kurvanya bukan merupakan non ekstrim itu seperti ini contohnya. Misal seperti ini. Apabila dia tidak ada perubahan seperti ini, dari perubahan kurva seperti ini dia tetap naik begini ya, artinya non ekstrim. Baik, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Baik, di sini saya akan lanjutkan contoh dari harga ekstrim sendiri contoh soalnya. Baik, misalkan soalnya tentukan harga ekstrim dari kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X minus 6 maka yang pertama dilakukan dengan menurunkannya, turunkan menjadi Y aksen sama dengan F aksen sama dengan yang ini diturunkan menjadi 2X plus 2. Ya, step selanjutnya kita cari titik X-nya, jadinya 2X plus titik X sini, kita cari 2X plus 2 tambah 2X plus 2 sama dengan 0, maka 2X sama dengan minus 2, dan maka X nya sama dengan minus 1. Nah, bila titik kritisnya sudah ditemukan, maka kita langsung buat kurvanya. Ini titik. Oke, maaf. Sekarang saya ingin menandakan dulu ini step 1. Seperti ini misalnya 1, terus yang ini 2, lalu lanjut yang ketiga gambar kurvanya. Jadi berapa? min 1 X. Oke. Ini minus. Dia ada penurunan terlebih dahulu, lalu ke titik 0. Sini. Ini salah, maaf. Harus ini. Lalu dia naik nilainya menjadi positif. Sini sama dengan minus 2. Kita tulis X sama dengan minus 1. Selanjutnya yang minusnya kita ambil 2 atau jadi minus. Maaf, tadi saya tidak memberitahu terlebih dahulu. Jadi di sini kan karena titik kritisnya minus 1, maka pada di sini kita ambil minus 2, dan pada yang positif kita ambil 0. Untuk 0 seperti itu. Jadi begini. 0. Tinggal kita masukin saja angkanya. Oke.
1 ya, aksen sama dengan 0 dari fungsi tadi ini 2x plus 2 ya, jadi x nya jadi 0 plus 2, maka hasilnya jadi 2. Ini ya aksen ya, maaf. Oke, ini jadi ya aksen itu 0, dan yang ini y aksen sama dengan ini bukan x yang ini, sorry. Ini x, sorry maaf, ini ya aksen ya, ini x, ya aksen x nya buat dimasukin ke sini. Iya aksen sama dengan aksen, jadi tadi kita ambil minus 2, jadi minus 2 sama dengan 2 dikalikan dengan minus 2, 2x ya, x nya jadi minus 2, nah lalu tambah 2, jadi hasilnya sebentar. Oke, jadi ini maaf dipisahkan dulu supaya tidak bercampur. Baik, jadi hasilnya jadi minus 4 tambah 2, hasilnya minus 2. Baik, sekarang setelah kita ngecek antara ini nilai minimum ataupun maksimum, kita bisa simpulkan ini nilainya ini minimum karena dia dari minimum ke titik 0 baru positif. Jadi ini harga minimum, bisa kita simpulkan ya, harga minimum. Oke, setelah kita ngecek, saatnya kita simpulkan di step selanjutnya, step 4 itu kita simpulkan dia punya atau tidaknya harga ekstrim. Tentunya punya, karena dia mempunyai harga minimum seperti yang barusan kita simpulkan. Lalu selanjutnya ini kita tulis terlebih dahulu, Y mempunyai harga minimum. Nah, terakhir kita substitusi nilai titik kritis ke fungsi awal, seperti ini, Y 1 tambah 2 lalu minus 6, hasilnya 1 kurang, nah jadi 7 harga minimumnya. Baik, sekarang kita sudah mengetahui cara menentukan harga ekstrimnya, saatnya pengaplikasian turunan dengan kehidupan sehari-hari di slide selanjutnya. Di sini sudah ada contoh soalnya. Sekarang saatnya kita implementasikan. Baik, jadi yang pertama bisa dilakukan itu nyatakan besaran yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Karena di sini dia mintanya maksimum, maka kita nyatakan. Oke, jadi karena ini ukuran kotak kedua 4x9, ujungnya dipotong, jadi misalnya seperti ini dipotong, setiap ujungnya dipotong berapa, dipotong sama sisi, karena kita belum mengetahui dipotong berapa. Jadi misalnya seperti ini dan seperti ini dipotong, maka bisa langsung saja kita gambar dulu. Ini potongannya, ini kan karena tidak kita ketahui, tulis X saja. Nah, ini
24 kali 9, sini 24, di sini 9. Oke, sekarang kita tulis panjangnya 24. Ini karena satunya ini kita tulis aja 3 meter, 4 meter, lebarnya juga 9 meter. Maka langsung kita tulis seperti ini, V sama dengan 24 dikurang 2x karena kan 2 ya, dan kita masih belum mengetahui itu berapa, jadi 2x saja. Sedangkan lebarnya juga sama, 9 kurang 2x karena kan masing-masing sisi dipotong. 2x kali x, 12. Sekarang tinggal dikalikan saja ya. Jadi 216x kurang 8x 2 kurang 8x kuadrat. Sorry, ini udah ada x sebelumnya. Maka V-nya itu kita urutkan tadi teks dari sini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Maka V aksennya kita pakai yang ini, maka V aksennya itu 12x. Nah ini dia. Jadi pengaplikasian dari turunan pada video pertama kita implementasikan karena kita gunakan sini. Jadi ya 3 kali 4 12, ya aturan bakunya lah seperti itu, 12x. Ini kan 3 nya kurang 1, jadi 2 kurang 132x tambah 216, maka x kuadrat kurang 11x tambah 18, maka x nya 9 dan 2. Oke, lanjut. Oke, seperti ini aja. Seperti caranya tadi, sekarang langsung saja saya gambar kurvanya. Oke, karena ini maksnya di 2, maka kita pakai untuk P, L, dan T nya 2 x ya. Seperti ini. Ini jadinya 20 L nya
9 kurang 2 kurang 45. Buktinya 2. Sekarang tinggal kita kalikan saja pakai kali L kali T. P kali L kali T untuk mendapatkan kapasitas maksimumnya. Jadinya 20 kali 5 kali T. Oh ya, ini 2 ya, maaf. 2 hasilnya 200. Sudah ketemu kapasitas maksimumnya. Jadi ini sudah selesai untuk kita mencari dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.